Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, pagi hari ini kita mau beribadah. Kita sama-sama mempersiapkan diri. Adik-adik mohon untuk persiapin Alkitab sama persembahannya. Sebelum kita mulai ibadahnya, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai ke-33. Ayat yang 1 sampai ke-3. Kakak boleh minta tolong Daryl buat bantuin baca Mazmur. Boleh, Kak. Ayat yang menjorok keluar bakal dibaca sama kakak, dan ayat yang menjorok ke dalam bakal dibaca sama Daryl ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah peliknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab pesan Allah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih Daryl. Jadi kita mau masuk dalam pelayanan firman, tapi sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Jumat 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku.
yang udah SMA coba takutnya nggak olah sama dosen ada yang kelewat. Oke, terima kasih. Nah, saya bantu. Oke, adik-adik yang udah di-invite ke breakout room bisa gabung ya. Nanti di sana ada Kak Roy. Selamat main Kak Roy dan teman-teman Dwi. Ada Yesus berkat. Terima kasih Kak Ola, Kak Steph. Adik-adik, kakak sebelumnya mau lihat nih siapa aja yang ada di EKA. Zafdiel EKA ya. Zafdiel, terus Brian, Darel, Hosana masih Aku udah SMA, ya? Kak. Masih SMP ya? Enggak, Kak. Udah SMA. Udah SMA. Oke. Berarti Zafdiel, Darel, Luke masih EKA ya? Luke sekarang udah SMA ya atau masih SMP? Halo Luke. SMA Kak. Steven dan Kevin bisa ikut ke breakout room ya. Ya udah, adik-adik, kita mau masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya yang masih off cam bisa dibuka kameranya ya biar kelihatan semuanya. Jadi kakak tahu di mana aja yang MK. Nah, udah gitu. Adik-adik bisa disiapin dulu pembacaan Alkitabnya terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Disiapin dulu ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Oke, adik-adik kita simpan dulu Alkitabnya. Sebelum kita masuk pelayanan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada minggu ini dalam ibadah ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Buka hati, telinga dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan setiap kalimat, setiap kata yang Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Alisa, supaya apa yang terucap dari mulut hamba bisa hanya berasal daripada Tuhan dan dapat dimengerti oleh adik-adik. Tuhan berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab, tapi seperti biasa ya, kakak minta tolong adik-adik untuk baca bareng-bareng sama kakak. Karena di sini ada 7 ayat dan ada Brian, Darel, Luke, Riel, Stephen, Yesaya. Kalau gitu,
Tadi 1 Korintus berapa, Kak? Sebentar deh. Kedengeran ya suaranya? Ada 5 ya, berarti ini aja. Ayat 10 dibaca sama Zabdiel, bisa deh. Zabdiel ada suaranya? Zabdiel. Diel. Ya udah kita ini aja ya. Ayat 10 dibaca sama Darel. Ayat 11 dibaca sama Brian. Ayat 12 dibaca sama Kevin. Ayat 13 dibaca sama Luke. Ayat 14 dibaca sama Riel. Ayat 15 dibaca sama Yesaya. Ayat 16 dibaca sama Diel. Dan ayat 17 dibaca sama Kakak. Oke, bisa adik-adik? Oke. Tadi 1 Korintus berapa, Kak? 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 10 sampai 17. Udah ketemu? Boleh dimulai dari Darel ya. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan... Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Ayat 16-nya, Diel. Diel, ya udah kakak baca ya, biar kakak baca. Ayat 16, juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sekian pembacaan firman. Nah, adik-adik, terima kasih sudah membaca. Nah, yang pertama, kakak mau... Oke, slide-nya masih disiapkan sama Kak Maya. Adik-adik, menurut adik-adik, apa sih yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu? Slide selanjutnya, Kak Maya. Dan apa sih yang terjadi di jemaat Korintus saat itu? Coba deh ditanya. Brian, menurut Brian dari apa yang tadi kita baca, apa sih yang terjadi di jemaat Korintus saat itu, Brian? Perpecahan. Golongan. Perpecahan karena apa? Golongan-golongan gitu. Apa kata Brian? Nah, sebelum itu kakak mau
jelasin nih kota Korintus, mungkin adik-adik udah sering dengar ya. Korintus itu merupakan satu kota besar yang menjadi pusat perdagangan pada saat itu. Nah, adik-adik, kalau misalkan kakak kasih cara pandang biar gampang adik-adik ininya, mungkin adik-adik tahu kota Surabaya, kota Jakarta, kota metropolitan yang banyak banget orang datang silih berganti. Nah, dari orang datang silih berganti ini adik-adik, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang masuk dari berbagai macam jenis orang, maksudnya kayak berbagai pandangan, berbagai pokoknya kemajemukan yang datang silih berganti ke kota tersebut. Nah adik-adik, Korintus itu karena banyaknya orang yang masuk, kemajemukan terjadi, maka terjadilah mungkin pada saat itu karena yang saat itu tuh Paulus datang ke kota Korintus. Nah saat itu ada beberapa orang di Korintus, mungkin terbentuklah dua golongan yang tadi disebut. Nah, ada yang disebut sama golongan Paulus dan golongan Apolos. Adik-adik, dari yang kita baca tadi, apa sih golongan Paulus? Apa sih itu golongan Apolos? Nah, pertama adik-adik, golongan Paulus itu mungkin karena Paulus itu merupakan orang yang datang ke sana dan karena dia yang membentuk jemaat di Korintus, jadi mereka menganggap kalau Paulus itu merupakan bapak rohani mereka. Nah, mayoritas dari orang-orang golongan Paulus itu merupakan mayoritas non-Yahudi yang terkesan sama khotbahnya Paulus tentang kebebasan Kristiani, tapi terkadang mereka menjadi salah pandang ya. Kebebasan Kristiani menurut mereka itu memang mereka bebas melakukan apapun gitu, jadi malah melenceng sebenarnya ya. Dan yang kedua itu ada golongan Apolos. Golongan Apolos ini golongan apa lagi sih? Sebenarnya setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, datanglah Apolos. Apolos ini merupakan satu orang yang terpelajar, orang yang pandai berbicara, dan orang yang mahir dalam kitab suci. Dan dia juga merupakan seorang yang mempelajari filsafat ya adik-adik. Nah, dari situlah karena dia pasti berbicara, dia pandai berbicara, cara dia berkhotbah itu disukai oleh banyak orang, dan terbentuklah golongan-golongan yang menyukai Apolos itu. Jadi mereka menyebut mereka sebagai golongan Apolos karena mereka mengikuti Apolos karena menyukai Apolos juga gitu. Nah, adik-adik, kakak apa sih yang mau kita pelajarin dari apa yang kita baca dan apa yang kita lihat dari golongan Paulus dan Apolos? Itu boleh slide selanjutnya Kak Ola. Nah, yang pertama nih adik-adik, setiap orang pasti mempunyai cara pandang yang berbeda. Gitu. Pasti kakak dalam satu hal kecil ya adik-adik, misalkan di keluarga adik-adik nih, dalam hal yang lingkup paling terdekat, paling kecil, adik-adik keluarga pasti nggak mungkin punya, pasti aja ada pola pandang atau pola pikir yang berbeda dong ya. Pasti suka ada yang satu pemikirannya A, yang satu punya pemikiran B gitu. Nah, pasti dari banyaknya cara pola pandang yang berbeda, pasti terjadilah ketidaksesuaian. Nah, dari ketidaksesuaian ini adik-adik biasanya timbul sebuah konflik ya. Terkadang kayak dari hal paling kecil keluarga aja suka ada perdebatan ya, kayak aku nggak setuju nih kalau misalkan kayak gini, misalkan hal kecil, kita mau pergi liburan kemana, yang satu aku pengen ke pantai, yang satu lagi aku pengen camping gitu. Nah, dari situ kan udah punya pola pikir yang berbeda, udah punya cara pandang yang berbeda. Nah, itu pasti ada ketidaksesuaian dan akhirnya timbul konflik. Dan menurut adik-adik nih, kakak mau tanya deh, kalau misalkan di lingkungan adik-adik kayak di sekolah, apa sih
yang darinya perbedaan hingga menjadi konflik gitu, sama yang seperti kakak contohin tadi. Coba kakak mau tanya sama Riel. Riel pernah nggak sih kayak ada satu perbedaan yang membuat Riel itu jadi malah konflik gitu? Ada. Ada contohnya kayak gimana? Dalam lingkup sekolah Riel mungkin dulu. Kalau sekolah sih pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas, benar banget ya. Jadi kakak juga pernah mengalami itu namanya pemilihan ketua kelas nih. Si A pengennya milih si B gitu. Nah, si B karena menurut si A ini, si B itu orangnya asik. Si B itu sobatnya banget deh pokoknya. Kalau misalkan si D milihnya si C gitu. Kenapa? Karena menurut si D, si B itu orangnya terlalu asik, enakan si C diem aja dan bisa mengatur. Nah, kayak gitu. Semua orang bisa punya pandangan sendiri terhadap suatu hal gitu ya adik-adik. Nah, sama seperti bisa kita contohin juga kayak misalkan di gereja nih, kalian mau ibadah tapi lihat dulu nih siapa yang kira-kira yang khotbah gitu kan, atau enggak menurut adik-adik yang masih di pelayanan PT, adik-adik misalkan aku lebih senang kalau yang pelayan firmannya misalkan Kak Ola, atau misalkan aku lebih senangnya yang pelayan firmannya Kak Astrid karena lebih asik gitu kan. Nah, setiap orang tuh punya pandangan yang berbeda-beda ya adik-adik, dan kadang perbedaan itu, ketidaksesuaian itu bisa timbul konflik. Nah, selanjutnya ini adik-adik, konflik itu bisa jadi positif dan bisa jadi negatif adik-adik. Kenapa konflik bisa jadi positif dan bisa jadi negatif? Konflik itu tergantung dari cara pandang adik-adik dalam menghadapi suatu perbedaan gitu. Misalkan kalau konflik adik-adik memandang itu sebagai suatu masalah dan ditambah emosi, mungkin konflik itu bisa menjadi negatif ya, bisa menjadi sebuah perpecahan, bisa menjadi sebuah kerusuhan gitu. Tapi kalau misalkan adik-adik memandang suatu konflik itu sebagai perbedaan dan mencari solusi, nah konflik itu juga bisa menjadi positif adik-adik. Malah mungkin ini sering dengar ya, kita banyak perbedaan pandangan, makanya ada yang namanya musyawarah untuk menentukan suatu pilihan gitu kan, ada yang namanya voting. Nah itu tuh dari berbagai macam pandangan, dari berbagai macam konflik, tapi bisa jadi satu pemikiran gitu adik-adik. Nah gimana sih? Nah itu tuh yang dinamakan bagaimana adik-adik menghadapi suatu konflik itu ya adik-adik, bagaimana adik-adik menghadapi suatu masalah gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik memilih untuk tenang, untuk misalkan adik-adik menghadapi suatu masalah itu, misalkan adik-adik dipikir dulu, dibahas dengan hati yang dingin gitu. Kan suatu konflik itu bisa nggak jadi negatif gitu. Suatu konflik itu bisa menjadi suatu perbedaan, menambah pengetahuan, menambah pola pikir juga adik-adik gitu. Banyak kok perbedaan itu nggak cuma terjadi di keluarga, di sekolah, bahkan dengan adik-adik, dengan teman-teman saudara-saudara seiman adik-adik pun punya banyak sekali perbedaan ya adik-adik. Misalkan kayak kakak kasih contoh, adik-adik dengan teman-teman di gereja, adik-adik kan pasti punya cara pandang yang berbeda. Nah, cara beribadah pun ada yang berbeda ya adik-adik. Contoh nih, kasih contoh di GPIB cara ibadahnya seperti ini, sedangkan di gereja lain mungkin punya cara, adik-adik yang punya teman di gereja lain, cara beribadahnya juga berbeda ya adik-adik. Nah, mungkin dari situ bagaimana ketidaksesuaian itu, Tuhan menginginkan dari perbanyaknya perbedaan itu, Tuhan inginnya kalian tuh bisa bersatu, tetap bersatu dan tetap
mempunyai hati supaya untuk tidak adanya suatu konflik yang bisa menjadi negatif, adik-adik. Yang terakhir, adik-adik, kalau misalkan gitu, ada pertanyaan dari kakak. Yang terakhir ya, gimana cara adik-adik menghadapi suatu konflik, menghadapi banyak perbedaan di sekitar adik-adik, terlebih perbedaan dengan saudara-saudara seimannya adik-adik. Nah, ada yang bisa ini enggak? Ada yang bisa bantu jawab? Ya udah, kakak tunjuk deh ya. Yesaya, menurut Yesaya gimana? Menurut Yesaya, pasti di keluarga Yesaya, di lingkungan Yesaya, teman-teman Yesaya pasti punya pasti banyak perbedaan gitu. Apalagi dengan saudara-saudara seiman Yesaya, teman-teman gereja, keluarga gitu. Dan menurut Yesaya dari perbedaan itu, gimana sih cara Yesaya supaya perbedaan itu bisa menjadi indah, bisa menjadi kasih, bisa menurut Yesaya gimana? Saling menghargai kali. Saling menghargai ya, itu adalah contoh yang paling di mana-mana kita tahu ya, benar banget ya saya, di mana-mana kita harus saling menghargai. Kita hidup, jangankan kita hidup bersampingan, bertetangga mungkin dengan orang yang punya berbeda beragama, misalkan kita itu harus saling menghargai, karena perbedaan itu bagus ya adik-adik. Gimana cara adik-adik saling menghargai, saling menyenangi, saling mengasihi ya adik-adik ya. Dari sini ada yang mau ditanyain adik-adik? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kakak tutup ya pelayanan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pelayanan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami, berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan yang udah kita dengar, merespon firman Tuhan yang udah kita dengar, kita menyanyi dari Gita Bakti 68 ayat 1 dan 2, haruslah Yesus sepenuhnya. Kakak tunjuk aja ya. Dari Evanya
aman, Kak. Oke. Alisa, boleh. Nanti dimulai dari Brian, terus Marcelin, nanti ditutup sama Kak Isya. Pokok doanya kayak biasa, ada bangsa dan negara, terus gereja, teman-teman, orang tua, ada adik-adik yang mungkin lagi sakit, atau tahu teman yang lagi sakit. Ada pokok tambahan mungkin adik-adik? Udah pada mau ujian belum? Atau udah selesai ujian? Udah selesai. Oke, semoga hasilnya bagus. Semuanya boleh mungkin dibagi-bagi ya. Dimulai dari Brian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami untuk beribadah pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami yang telah mendengar firman-Mu supaya kami bisa melakukan ajaran-Mu di dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang tidak bisa datang pada saat ini supaya mereka di minggu depan bisa beribadah bersama kami lagi. Berkatilah juga orang tua kami yang selalu menjaga kami supaya mereka bisa selalu sehat dan aman di tangan-Mu. Berkati juga kakak-kakak layan yang selalu mengantarkan firman-Mu di setiap hari Minggu supaya mereka selalu bisa sehat dan juga dijaga keamanannya oleh-Mu. Berkati juga gereja kami supaya gereja bisa berjalan dengan lancar dan melakukan tugas-tugas gereja dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Sekarang kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkatilah bangsa negara kami dalam pemimpin-pemimpinnya, pemerintah-pemerintahnya. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan berikan mereka hikmat dalam memimpin negara kami ini Tuhan dengan baik dan benar Bapak. Kami juga mau berdoa untuk COVID-19 yang sedang marak khususnya di negara kami di Indonesia yang masih dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan berkati proses vaksinasi, kiranya semakin banyak yang dapat mengikuti vaksinasi Bapak, dan Tuhan tolong angkat segala sakit penyakit orang yang terkena COVID-19 sehingga COVID-19 ini dapat semakin mereda dan akhirnya kami dapat melakukan aktivitas kami seperti semula Bapak. Kami mau berdoa juga untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan tolong berikan kami kepintaran, kecerdasan, kebudayaan Tuhan Yesus dalam belajar sehingga kami dapat mengerti setiap pembelajaran yang kami pelajari Bapak, dan mungkin ada yang sudah selesai ulangan. Tuhan berkati apapun hasilnya itu adalah yang terbaik untuk kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat ya Tuhan Engkau berikan kepada kami, setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini kami berkumpul melalui Zoom ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Tuhan, yang pertama kami membawa doa kami rindu untuk beribadah bersama ya Tuhan dalam satu ruangan, dalam satu tempat ya Tuhan. Biarlah virus ini ya Tuhan bisa terus menurun kasus-kasusnya, di mana sekarang sektor-sektor kegiatan sudah mulai dibuka ya Tuhan, biar supaya tidak menjadi kenaikan lonjakan kasus lagi ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya kami juga bisa berkumpul di satu tempat untuk beribadah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik layan, berkati adik-adik ya Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam sekolah mereka, dalam kegiatan mereka ya Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga kakak-kakak layan ya Tuhan dalam setiap layanannya, dalam kehidupannya, dan dalam
pendidikan maupun pekerjaannya. Ya Tuhan, berkati gereja kami yang di mana tempat kami beribadah, kami berpelayanan ya Tuhan. Semoga dalam pembangunannya bisa berlangsung cepat dan kami bisa beribadah dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna ini ke dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang disalahkan kami. Dan janganlah membawa kami, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan, tapi sebelum kita memberikan persembahan, adik-adik boleh perhatiin QR code-nya. Sebelum adik-adik kirim QR code, adik-adik boleh nambahin kode 22 di bagian belakang nominal. Atau kalau adik-adik yang nggak bisa pakai QR code-nya, adik-adik boleh gabungin persembahan adik-adik sama orang tua adik-adik. Jadi kita mau sambil memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nasional. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun makin berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa.
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Setelah kita memberikan persembahan, kita mencerahkan itu dalam doa syukur. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang boleh Kau titipkan kepada kami Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan, kiranya Kau kudus sucikan persembahan kami ini Tuhan, agar kiranya Tuhan persembahan kami ini boleh berkenan bagi Tuhan, dan persembahan kami ini juga Tuhan boleh dipakai, dipergunakan demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta PT. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih untuk kehadirannya, sudah boleh suara kasar kedengeran ya? Jelas ya? Kedengeran jelas ya? Oke. Adik-adik terima kasih untuk kehadirannya. Untuk teman-teman katekisasi juga terima kasih. Kita berharap minggu depan masih bertemu lagi dengan rekan-rekan dari katekisasi. Sebenarnya masih sampai juga ya, belum di sini ya. Terus untuk adik-adik yang Eka juga terima kasih untuk kehadirannya, adik-adik yang Dwi. Jadi mulai minggu ini kita Kakalayan sudah menempati gedung baru di ruangan PT yang baru. Nanti adik-adik juga bakal bertahap masuk ke ruang Pelkat yang baru. Jadi sekarang di sini ada Kak Ola, ada Kak Stef, ada Kak Alisa, sama di ruang sebelah itu ada Kak Roy. Nah, nanti adik-adik juga bakal bergabung sama kita dalam tahap-tahap selanjutnya. Terus nanti juga mulai hari ini bakal ada pemisahan lagi antara Eka dan Dwi gitu. Jadi yang Eka bakal tetap, yang Dwi bakal di breakout room. Jadi yang merasa tadi belum di invite breakout room tapi sudah SMA, nah nanti minggu depan kasih tahu Kak, saya udah SMA, masukin ke breakout room. Jadi nanti masuknya ke pelayanan di Dwi. Jadi yang belum tahu, Eka itu SMP, Dwi itu SMA. Nah kan selama ini kan kita digabung ya semuanya. Jadi mulai minggu depan bakal ada split. Pas pelayanan firman dipisah, beres pelayanan firman digabung lagi bareng-bareng. Jadi nggak akan dipisah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Oke, adik-adik terima kasih. Ketemu lagi minggu depan dalam ibadah Zoom online. Masih Zoom, belum ada kabar untuk bisa boleh on-site ya. Cuman sekolah udah mulai bertahap, ada yang baru 1 hari, ada yang baru beberapa mata pelajaran, tapi semuanya kita syukuri sudah bisa bertahap untuk bisa onsite. Semoga teman-teman adik-adik semua sehat-sehat. Salam buat keluarga, dan Kakak Roy boleh untuk amanat pengutusan. Oke, selamat pagi. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita akan pulang. Kita akan sambut dari lagu ya, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, bait 1 dan 2. Mau berjalan dengan juru tanpa bernada berair terjun, mana juga aku sampai aku tiba di negeri Banda. Ikut manis, lelah mendengar dan mengikutnya. Ikut. Jangan mana juga ku mengikut. Mau berjalan dengan juru sama-sama, tanpa bisa daya menderu. Aku takkan takut di bahaya apa-apa. Aku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan. Tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut
puji penuh. Yang mana jika ku mengikut. Ya, adik-adik sekalian, mari kita tundukkan kepala. Kita akan akhiri ibadah ini dan berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak penyertaan Tuhan yang Kau berikan dalam ibadah yang pada kali ini dari awal ke tengah hingga akhirnya Bapak. Berkati adik-adik kami ya Bapak dalam kesehariannya selama beribadah ini, lindungi mereka semua ya Bapak dan selalu jaga mereka dalam kesehatan tubuh mereka. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah kasih dan semua penyertaan Tuhan yang Kau berikan pada kami. Biarlah dalam seminggu ke depan Kau akan menyertai kami selalu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan adik-adik untuk ambil saat teduhnya. Happy Sunday semuanya. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday. Salam ya buat keluarga. Selamat hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu, Yantian sekeluarga. Selamat hari Minggu, Pak. Hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Aska, Peter, Dennis, Zakiel.